Selanjutnya nomor 5 mengangkat full timer yang standby sesuai jam kerja, targetnya meningkatkan pelayanan, meningkatkan pelayan yang cepat, tepat dan maksimal bagi jamaah yang akan infak, ikrar masuk Islam, akad nikah dan sebagainya. Biaya menyesuaikan dan kas dari masjid. Yang keenam, memberikan pengarahan rutin kepada karyawan dan petugas parkir yang tadi disampaikan. Kemudian tujuannya meningkatkan kinerja pelayanan yang prima, aman, nyaman dan santun. Dan ketujuh, menunjuk petugas menjaga sandal setiap Jumat, yaitu Pak Imam pernah mengajukan diri. Nah, semuanya tercipta rasa aman dan nyaman sebagai targetnya bagi jamaah dan meminimalisir kehilangan sandal sepatu jamaah yang ada. Baik, saya ingin memberikan tanggapan. Yang pertama untuk full timer ya. Full timer ini maksudnya apa? Ada yang standby di masjid. Jadi setiap ada orang yang mau nyumbang, mau bertanya, mau mengadakan nikah, mau ikrar macam-macam, tidak sampai balik. Ya, itu nanti teknisnya bisa mungkin jajaran sekretaris siapa yang bisa nanti jadi full timer, kemudian kita berikan bisyarah. Oke. Jadi tolong ini penting. Karena kalau nggak ada full timer ya ini repot ya. Setiap ada orang yang perlu ke masjid, nyari pengurusnya repot ya. Jadi tolong ada full timer. Sekalipun Abah Minah juga dekat rumahnya, masjid juga sudah dekat. Tetapi kalau kita tugaskan, mereka akan punya tanggung jawab. Oke. Jadi tolong ada full timer. Monggo silakan masjid atau siapa silakan. Yang penting ada full timer. Tidak sampai orang kembali ketika ada kepentingan ke masjid. Oke. Itu. Yang berikutnya tadi terkait dengan menunjuk petugas penjaga sandal ya. Kapan hari itu ngapunten Pak Imam sempat ke rumah ya, karena begitu kita resen beliau nggak punya kegiatan sama sekali, sambat. Kalau bisa punya kegiatan setiap Jumat itu njogo sandal. Oleh duit 3.000 kena gitu jajan ya. Dan kami tidak berani memutuskan waktu itu, akan saya janjikan kita bahas di raker. Jadi tolong ini diperhatikan. Kalau saya nggak tahu selama ini siapa yang jaga, tapi saya nggak pernah memberikan rekom ya. Jadi untuk berikutnya ini tolong, karena Pak Imam orang lama ya, sudah kita berikan. Kalau jaga sandal aja beliau tidak keberatan. Tapi kalau ngepel-ngepel karena kondisinya beliau keberatan. Saya kira perlu kita respon, penjaga sandal mulai Jumat depan sudah Pak Imam. Oke, begitu saya kira. Oke. Kalau penjaga sandal itu posisi 2 pintu gimana ya? Ada 2 Buat pintu. yang selatan. Yang selatan aja. Atau kalau yang timur ada yang jaga nggih sandal ya? Enggak ada. Enggak apa-apa, kalau gitu gini aja. Tukang becak taruh timur, Pak Imam taruh di selatan, okay? Biar tercover semua. Kan kasihan tukang becak yang sudah juga pernah jaga terus kita berhentikan, kan kasihan. Jadi tetap kita manfaatkan, di timur itu ada ya, yang di selatan Pak Imam. Jadi kita juga memperhatikan orang lah ya. Tapi resikonya yang di timur ada enggak tempat sandalnya itu? Kalau enggak ada dibuatkan, okay? Tempat letakkan sandalnya. Ada, dua-duanya ada. Baik. Berarti timur yang tukang becak itu nanti diarahkan di timur, yang selatan nanti Pak Imam ya. Karena juga penting itu untuk keamanan jamaah yang sholat. Kadang-kadang orang karena nggak aman, sembayang iling sepatu nih, ya. Itu nggak siapa-siapa, saya saja. Ketika dulu pakai sepatu atau api, ya mengapunten nggih. Waduh ini aman. Pas ya. Untuk memilihkan itu, lah inilah kita cover ini ya. Jadi ada penjaga sandal ya. Jadi hilang loh sandalnya Imam yang kemarin sandalnya Imam hilang, saya malu sekali itu ya. Mau saya ganti orangnya sudah pergi, ya. Jadi kemarin itu cucu imamnya sandalnya hilang, enggak. dari sandalnya Pak Banser. Sama diganti ini sandalnya Pak Banser. Jadi besok kalau imam berarti bawa sandal jelek saja ya. Enggak. Jadi karena pintu itu kan yang setiap hari itu hanya pintu sebelah selatan, khusus hari Jumat saja itu yang 2 pintu akan terbuka ya. Dan yang ke timur itu rata-rata para tamu Pak, ya para tamu itu rata-rata dari
sebelah timur yang membawa mobil-mobil itu, pintu sebelah timur. Monggo. Nggih. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kegiatan di Personalia dan kegiatan Masjid Nurul Fatah itu sangat padat sekali, dan menanggapi poin yang kelima yaitu mengangkat full timer, itu saya rasa sebaiknya itu sangat bagus sekali, tapi dengan catatan merangkap sebagai security masjid. Nah, sekaligus dikasih seragam ya selayaknya security penjaga masjid, dan juga nanti kalau ada keperluan yang mendadak atau apa, berarti beliaunya siap standby di masjid dan juga memantau seluruh keamanan di sekitar masjid. Itu sebagai masukan, tolong dipertimbangkan untuk Ketua Takmir dan juga pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira bagus sekali itu ya. Jadi full timer sekaligus merangkap sebagai security ya. Oleh karena itu saya punya pandangan, nanti tinggal kita tentukan berapa bisaronya dan tolong disampaikan di forum ini biar kita transparan gitu. Kalau berkenan barangkali Mas Ahmad Zaini, Mas Zen, karena beliau juga pernah kalau nggak salah pernah di security nggih. Mas Zen mana? Ya, setuju saya. Nggih, Mas Zen full timer. Ya. Dan tolong diberikan bisaro karena beliau full timer nggih. 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 Monggo bisarohnya pinten yang pantas jenengan yang tahu. Enggak apa-apa, ini kita transparan ya. Daripada kita gerundal di belakang. Kalau full Nggih. timer itu, yang namanya full timer itu 24 jam penuh, apa yang jam-jam kerja Oke, gitu Ya, ya. jam-jam Atau gini kerja, aja. termasuk kalau tutup ya tutup ya. Nanti Kegiatan- bisarohnya dikomunikasikan dengan bendara. Bendara nanti kontak saya. Cocok ACC tak teken. Nggih. Paham nggih bendara nggih? Oh iya, sama bendara. Nggih. Nggih, nggih. Pripun? Sanggup. Ya, kalau nggak sanggup tolong carikan solusi ya. Jangan buntu ide tapi nggak beri solusi. Oke. Oke. Baik, yang penting setuju full timer, orangnya siapa nanti menyusul kemudian nggih. Ya, kemudian nanti berapa bisarohnya akan dirunding 3 orang, 2 orang, bendara dan saya nggih. Kalau forum ini menyetujui, jadi nanti kita laksanakan, nggih. Kita akan cari full timer yang pas, nggih. Saya ingin usul, saya tambah aja. Untuk mengangkat full timer ini memang agak-agak sulit memang ya, sulit. Kemudian ada cara, ada hal positif negatifnya Ustaz. Ini kajian kami dengan beberapa masjid yang saja omong. Full timer itu betul-betul yang betul-betul oleh takmir disepakati orangnya amanah. Sebab banyak kejadian masjid itu dikasih kesempatan full timer, maaf, karena dia memang di situ sehingga banyak orang yang kemudian dekat, dilalah, jauh. Bantuan-bantuan itu kadang-kadang nggak sampai. Ya. Ya namanya orang Pak. Masuk saku. Ya. Istilahnya manusia itu kalau lihat duit meripati Hijau. tapi bukan hijau ini ya, bukan hijau ini ya. Ya, ya. Tapi itu ada sambil mencari kalau memang amanah betul. Saya minta di kantor itu, di kaca kantor luar itu ada tulisan telepon 2 orang saja. Semua yang berkepentingan dengan masjid mohon hubungi 1 misalnya dan mungkin yakin Haji Misnaji nomor sekian teleponnya. Yang kedua Bapak Muhammad Zen Al-Demai ya, nomornya. Jadi demikian setiap orang ada keinginan ke masjid tidak ada jalan buntu, ada yang keluar minimal masjid. Minimal 2 orang ini betul-betul diamanati. Terima nih untuk sapa sing telepon. Kepentingan apa? Apakah kepentingan tentang khatmul Quran yang keliling itu atau masa pernikahan dan sebagainya. Terima kasih. Dikasih Anda Pak? Nggih. Diganti kontak
pelayanan 24 jam via telepon nggih. Jadi mau kepentingan apapun nanti bisa menampilkan handphonenya Abah Minaji sama Mas Zen nggih. Siap Mas Zen kalau telepon aja siap nggih? Nggih, kalau telepon enggak siap bacut Mas Zen. Siap ya. Nggih. Ya, tolong nanti buat tulisan itu nggih. Sifatnya nampung aja. Nggih, menampung ya. Ya. Selama ini sudah ditampung, tapi kalau ada orang minta sumbangan dilarikan ke saya yang repot. Nggih. Tok tapi istirahat. Tak buka enten apa, Bu? Cerita njaluk dhuwit. Maksudnya ngono aja go ning aku. Tekelen dhewe. Kayak ono sing pantes gitu aja lah. Kadang-kadang merepotkan sering begitu ya. Tanya, dari mana kok tahu saya? Dari masjid saya suruh sini. Jadi saya ya enggak apa-apa namanya takmir itu resiko. Tapi tolong kalau ada hal-hal yang tidak begitu penting dihandle, diselesaikan. Dikasih wajar lah, ngasih 100, 250 lah. Jangan sampai orangnya juga kecewa, sudah datang jauh-jauh ke tempat saya ya, kemudian juga kecewa. Ya nggak apa-apa lah namanya membantu orang ya. Apakah orang itu abal-abal atau apa kita nggak peduli. Orang nyumbang itu tidak melihat ini bojo atau tidak. Yang penting kita niatnya memberi, ya. Dan itu buat kita uangnya umat. Jadi kembali kepada umat. Ya apa macam umat? Ya terserah mereka ya. Wong tadi aja Ustaz Jazir, orang bukan Muslim aja dikasih kok, apalagi orang Muslim. Dia nggak akan bojo kalau tidak kelaparan. Betul nggak? Dia sudah niat begitu karena betul-betul terdesak ya. Jadi nggak apa-apa dikasih, ya wajar aja lah ya. Oke, saya kira jangan semuanya dilarikan saya. Mohon maaf, ya nggak apa-apa namanya takmir repot nggak apa-apa tapi yuk bajut lah ya. Turu di tok-tok mororok urusannya ngono tok ya. Oke, lanjut. Baik. Kontak person yang pertama yang perlu dibuatkan apa ini? Stiker ya, stiker layanan 24 jam. Ini Kontak person yang pertama yaitu Abah Misnaji dan yang kedua Abah Zaini ya. Ya, Abah. Oh iya. Baik para Bapak Ibu, para peserta raker pleno sidang pleno yang kedua yang saya hormati, saya lanjutkan karena kurang 1 jam lagi harus kita selesaikan sebelum kita nanti membahas yang terakhir yaitu posisi rencana programnya anak-anak remas ini harus selesai. Saya lanjutkan bidang pembangunan, pengadaan dan perawatan. Nomor 1, kegiatan melakukan pembelian, pengadaan alat pengeras atau speaker masjid yang memadai dan berstandar. Jika kondisi sudah sound speaker lama sudah rusak, tidak maksimal. Target terpenuhi standar suara sound system yang baik dan dana menyesuaikan dari donatur dan kas masjid. Yang kedua, pengadaan tempat penitipan tas seperti sepatu, sandal dan di dalam loker. Semuanya targetnya tercipta rasa aman barang-barang jamaah. Anggaran menyesuaikan kas dari masjid. Saya lanjutkan dulu untuk sampai ke 4 nanti ditanggapi. Yang aman dan memadai. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap semua barang inventaris masjid. Targetnya terawatnya inventaris masjid secara baik agar tetap berfungsi maksimal. Sumber dananya dari kas masjid menyesuaikan. Yang keempat, pengadaan tempat mesin atau loudspeaker atau juga disebut steel box. Belum ada steel. Sambun. Oh sudah ini berarti sudah agar volume loudspeaker tetap standar dan tidak berubah-ubah oleh tangan-tangan setan. Bahaya ini terus ya. Kemudian dari kas masjid itu telah dilakukan dengan baik dan sekarang sudah berhasil. Yang kelima, merenovasi penggantian keramik tekan nih. Dalam dan keramik tiang pilar masjid, luar dalam 16 pilar.
Target terciptanya estetika masjid atau keindahan karena sudah ada yang copot dan lain sebagainya. Dana menyesuaikan dari kas masjid. Dilanjut lagi. Yang keenam, penggantian jam digital masjid minimal, dan ini sudah terwujudnya petunjuk waktu sholat yang akurat dan meningkat serta estetika. Dana 16 juta tergantung ukuran dan menu. Kas masjid sudah terlaksana. Yang ketujuh, membuat garis soft di teras masjid. Semuanya targetnya memberikan petunjuk soft salat pada jamaah, menyesuaikan dananya dari kas masjid. Yang ke-13, pengadaan 1 unit video kamera dengan 3 layar monitor. Targetnya agar jamaah yang di lantai atas, teras dan di luar masjid pada saat salat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha bisa memantau imam dan khotib dengan nyaman. Yang selama ini buta hanya mendengarkan saja, ya Pak ya. Nah, dana menyesuaikan dari kas masjid. Saya lanjut 14, pengecekan sound system dan loudspeaker masjid secara berkala dengan memanggil tenaga ahli di bawah koordinasi Ustadz Abdul Qadir. Mohon maaf karena kepentingan keluarga tidak bisa ikut beliaunya. Semuanya tercipta kenyamanan bagi imam, khotib dan jamaah. Dana menyesuaikan dari kas masjid. Yang ke-15, penggantian toilet WC laki-laki dan perempuan ke WC duduk yang tadi sudah disinggung, memberikan kenyamanan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Dana menyesuaikan dari kas masjid. Monggo Yai tanggapi. Baik, maturun. Yang pertama, tolong ini di bawah koordinasi Habaswata nggih, dan di bawah koordinasi bidang pembangunan dan perawatan. Untuk poin 2, loker itu pernah 1 orang memegang 4 kunci. Jadi semuanya barang ditaruh di sana. Tolong jangan sampai terjadi. Karena ini kita melayani jamaah yang sholat supaya aman. Naruh tasnya, naruh sepatu. Tapi pernah terjadi seperti saya katakan tadi, 1 orang pegang 4 kunci dan kuncinya tidak pernah dikembalikan. Ini tolong dikontrol ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dulu itu kalau nggak salah diobrol berapa ajan itu ya. Semuanya baru wake barangi, saomah deh ngono kabeh. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan fungsi loker ya untuk keamanan sepatu dan barangnya jamaah ya. Tolong. Oke. Jadi kalau ada jamaah yang kelihatannya membawa tas apa, tolong diarahkan ke loker, dikasih kunci, suruh bawa kuncinya. Itu yang nomor 2. Kemudian berikutnya pada poin nomor 13. Ini sudah program sangat lama, mulai raker di Probolinggo, raker 2, 3 sampai raker periode saya yang ke-1 ini, yaitu pengadaan unit video kamera dengan 3 layar ya. Itu murah, seperti ini loh ya. Ini seperti alat itu. Itu nanti ketika khotib, kegiatan apapun bisa dipantau yang di lantai atas ya. Karena apa? Ini untuk memuaskan jamaah dan meyakinkan. Jadi ketika dia ada pengajian khotib, dia enggak hanya dengar suaranya, tapi tahu juga performan khotibnya. Akan lebih memantapkan dia untuk sholat ya. Ini sudah masuk pada program yang dijagokan oleh Mas Fajar ya, untuk hosting sama website. Nanti dikatutkan, poin itu tolong dibeli sekali ya. Oke, anggarannya sudah saya masukkan juga di sana ya. Jadi paling tidak targetnya segera dilaksanakan. Karena ini program lama sekali ya, jadi tolong segera diwujudkan. Nanti segera dibuat itu proposal Mas Fajar, saya sisi ajukan uang ke bendara. Langsung beli, jangan molor-molor lagi. Matur nuwun. Baik, selanjutnya tibalah saatnya kita bahas program Remas. Tolong Remas untuk memperhatikan sebelum ditanggapi program Anda oleh Bapak Yai Narto. Saya bacakan bidang Remas. Monggo, monggo. Ada, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim pembangunan. Saya mohon dari kemarin-kemarin itu jamaah perempuan. Kemarin itu kayaknya mau dipindah di luar sebelah utara.
Nah, itu kan kalau hari malam Jumat itu penuh sekali. Belum lagi anak-anak kecil itu. Anak kecil-kecil saya mohon pengurus, semua pengurus yang ada di Nurul Fatah, tolong dibantu anak-anak kecil itu diarahkan ke selatan. Soalnya kita membaca tahlil Yasin tuh nggak kusuk. Ya, saya mohon semua pengurus dibantu untuk anak kecil diarahkan ke selatan. Terus untuk jamaah ibu-ibu dari tim pembangunan, saya mohon itu dialihkan ke utara. Nanti bisa ditutup, disamakan sama yang sebelah. Terus dipasang AC. Supaya kalau jam sholat maghrib bisa memenuhi jamaah. Itu Pak. Itu aja dari saya, matur nuwun. Baik, saya kira untuk renovasi itu memang sudah menjadi wacana kita ya, sudah lama. Dan item di sini belum masuk ya, renovasi tempat sholat ibu-ibu ya. Jadi kalau belum tolong ditulis, notulen ya, ditambahkan renovasi tempat sholat perempuan ya di sisi utara, ruangan utara ya. Jadi bangun sekaligus diberikan AC. Itu yang tambahan programnya ini. Kemudian apa lagi tadi, apa Malik? Yang lain apa tadi? Anak-anak ya. Jadi tolong begini Pak ya, semua pengurus itu tolong kalau ada anak kecil yang rame diarahkan. Jadi jangan dilihat aja, oh ini tugasnya, jangan ya. Jadi kita ini bersinergi. Jadi karena kita pengurus, apapun bidang dan seksi kita, kalau ada yang nggak benar ya kita harus ikut cawe-cawe. Jangan bertumpu pada seksinya, gitu. Utamanya seksi, tapi yang lain juga ikut berpartisipasi. Gitu. Jadi yang merasa pengurus nanti tolong setelah raker ini di masjid kalau ada yang nggak beres, tolong juga ikut cawe-cawe ya. Jangan, oh ini bidangnya jangan ya. Jadi panjenengan sudah diberi amanat pengurus. Jadi tolong kalau ada nggak beres, anak kecil rame, ya diarahkan. Seperti tahlilan itu sudah diarahkan di selatan. Jadi kalau masih ada di lain dan itu mengganggu kehusuan tahlil dan yasin, tolong diarahkan ke selatan. Dan itu ditunggoni oleh Pak Jan ya. Dan aman, nggak rame ya. Selama ini bagus sudah itu. Jadi tolong kepedulian kita bersama. Oke, terutama yang Jumat. Jumat itu waduh ruame banget ya. Ya karena ada itu nasinya itu. Enggak apa-apa, itu generasi kita. Nanti kalau kita tua mereka yang menggantikan. Untung-untung mereka mau sobo masjid. Sekalipun tujuannya hanya nasi, tapi nanti saya yakin mereka akan terbina ya. Akan terbina di masjid karena paling tidak oleh barokah masjid mereka menjadi baik. Jadi tolong jangan diusir tapi dibina ya, diarahkan. Jadi tolong nanti kalau Jumatan itu tidak hanya mengadakan banser. Kadang-kadang banser itu memang harapannya supaya tertib. Tapi kadang baca ndelok wae. Mohon maaf loh ya. Yang tuwek-tuwek kadang-kadang dosen ndelok gak maksimal ya. Jadi tolong pengurus juga ikut berperan. Jadi banser juga dari Bapak sekalian ikut berperan. Baik. Oke. Monggo. Oke. Sebelum pengadaan mohon timnya itu untuk survei di atas dulu Yai. Oke. Masalahnya kalau kita lihat kalau beli seperti kayak gini, istilahnya makan tempat ya, jadi nggak cocok. Okay, boten ini hanya contoh aja. Iya. Ya, okay. Ya kalau TV kayak yang di kantor itu mungkin lebih bagus ya, lebih rapi, nggak makan tempat juga. Oke. Yang penting targetnya jamaah yang di atas itu bisa memantau khotib yang sedang khutbah ya. Iya. Bisa memantau pengajian yang dilaksanakan di bawah. Iya. Ketika ada pengajian besar kan sampai ke atas. Jadi yang atas juga bisa memantau ya. Adapun kayak apa itu teknis ya. Paling tidak nanti mereka sekaligus beli dan pemasangannya sekali. Mereka harus survei lapangan, baru kebutuhannya seperti apa, sekaligus pemasangannya. Oke, saya kira bagus itu. Ya, baik itu khusus saya tambah Bapak Rozi. Untuk TV mungkin barangkali kita gunakan untuk space yang kecil. Tetapi untuk ruang tengah itu kalau kecil TV tidak bisa. Ruang tengah atas itu harus pakai layar. Jadi kalau tidak layar tidak bisa. Boten nanti Gini saya kira loh,
iya. Oke, nanti kalau yang masang itu ahlinya akan tahu ya space-nya di mana ya. Kalau kita kan meraba-raba karena kita bukan ahlinya. Tapi kalau orang yang biasa memasang itu akan tahu space-nya. Di mana ini nggak ganggu ini, mereka akan tahu. Oleh karena itu usulan Abah Minati tepat. Mereka suruh lihat dulu kondisi masjid, baru mereka akan menentukan seperti apa barangnya gitu ya. Ya itu baru bagus ya. Oke. Jadi saya mohon maaf sudah tahu karena itu lama, itu himbauan kami dulu. Udah lama itu. Itu ada huruf Allah. Ini kan kerean, jangan beli yang paten. Jadi harus dipakai, dia langsung diturunin pada hari Jumat atau pada saat kegiatan. Setelah itu dikembalikan, jedes, dia balik. Itu. Jadi jangan paten, kalau paten mengganggu Allah Muhammad. Saya mau nambahkan, Ya. untuk proyektor itu kalau kita pasang proyektor kayak gini, kita perlu peralatan lebih banyak lagi. Pertama, kamera sorot di podium. Setelah itu, proyektor untuk nyorot di layar. Tapi kalau kita pakai TV LCD, kita cukup pakai kamera di depan podium. Lainnya kan di link, pakai kabel. Kemungkinan memang kita butuh TV 3 minim untuk atas. Kita kan nggak mungkin fokus di depan gini semua, pasti kan ada yang diserambi di sebelah sini, kita pasang satu di paling depan, tengah. Yang tengah bisa di kanan kiri, ada tiang, terus yang satu minim 4 lah itu. Karena kalau proyektor kayak gini, mesti kita ada proyektornya, ada layarnya, terus nanti ngonek kamera di bawah. Tapi saya lihat di masjid-masjid lain kebanyakan pakai TV LCD. Mungkin itu ya. Ini Ji, paham saya. Tetapi kita seandainya ruang tengah itu kita pakai TV, TV-nya kan otomatis di dinding sana, di dinding depan. Tetapi kalau saya samping otomatis namanya jamaah itu mesti iki kenger kabeh kalau melihat gitu ya. Kita ini harapannya itu fokus. Kalau seandainya pakai TV, ya TV yang besar, berada di dinding depan. Jadi fokusnya demikian. Ya, saya tambahan. Betul apa disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhammad Rozi. Ya. Guyon-guyon biar ini karena sudah malam ya enggak guyon ini ngantuk isan ya. Memang risikonya kalau pakai layar LCD udah berapa? Ini 1, ini 2 dan 3. Itu pun risiko rusak IT sekarang ini luar biasa, cepat sekali. Kalau kita bandingkan Masjid Al-Akbar memang beda karena pisnya luas sekali. Ya. Jadi saya lebih setuju kalau pakai TV apa? Tipis itu? LCD. Ya. Berapa CD Fajar yang besar itu? Ya itu. Taruh tengah dan dipasang karena itu rawan dipegang-pegang. Jadi di pagar itu ditambah dengan besi yang bagus, kemudian di setel, sudah bagus. Setuju. Di pagar atas itu. Berarti sok depan itu untuk melihatnya. Ya gini, Tad. Atas itu ramai terpancing dengan suasana, suara terdengar, orang nggak kelihatan. Tapi kalau sudah ada depan LCD itu ada, orang fokus, orang mencari tempat yang kecuali hanya beberapa orang aja yang niat asal sah saja mengada. Ya, saya setuju itu. Jadi lebih rapi, lebih ringan, lebih praktis. Baik. Baik, ada tambahan. Jadi tolong dicari yang paling fleksibel. Fleksibel, tidak ribet, tapi bisa satu, tapi memancar ke beberapa channel. Tolong cari layar yang paling lebar. Kalau TV itu berapa in paling lebar, ambil yang itu aja, supaya jamaah bisa memantau dengan jelas. Jelas nggih? Baik, matur nuwun. Selanjutnya kami membacakan kegiatan remas untuk halaman 16 karena nanti masih ada 3 lembar lagi kegiatan yang saya baca yang lepas dari buku. Remas
Kegiatan menghidupkan kembali perpustakaan masjid yang pernah ada. Target menumbuhkan minat baca atau literasi. Kemudian anggaran menyesuaikan sumber dana sponsor dan donatur. Yang kedua, kerjasama dengan PT BAL, yaitu direkturnya Haji Sunarto SL, menyediakan tenaga pemasaran yang kredibel untuk memasarkan ikan laut siap saji dengan armada sepeda motor ke pasar dan rumah-rumah di wilayah Surabaya. Pemberdayaan ekonomi Remas sebagai targetnya. Silakan ditanggapi dulu ya. Baik, kemarin itu Haji Narto menawarkan ya kepada Remas dan di depan kami ya. Jadi beliau akan membuat produk itu siap saji. Jadi kalau selama ini ada ikan segar, tapi beliau akan membuat produk ikan saji dan pemasarannya dimohon Remas bisa mengambil ini ya. Jadi nanti teknisnya kita bila perlu nanti kita datangkan teknisnya untuk menjelaskan. Tapi paling tidak ada pengembangan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Jazir tadi dimulai oleh para Remas. Begitu aja saya kira untuk yang ini. Sebenarnya Jinarto siap ngirim tenaga hari ini ya, tapi karena beliau ada kepentingan yang sangat penting, ada lamaran keluarganya, maka beliau nggak bisa hadir. Ini peluang bagus ya, tolong bisa diambil. Nanti teknis kayak apa detailnya kita bisa koordinasi ke Pak Narto. Bahkan beliau siap menyiapkan armada dan motor misalnya dikasih bok ya, keliling ke rumah-rumah untuk memasarkan itu ya. Bahkan dari Masjid Surabaya juga akan respon ini, nanti akan dikembangkan di masjid-masjid di seluruh Surabaya. Oleh karena itu sebelum yang lain ya Nurul Fatah mendahului itu ya. Saya kira itu aja untuk program ini. Saya kira nggak perlu dibahas karena ini terlalu udah banyak. Nanti bisa langsung berapa dan diperlukan saya cek kira-kira masuk akal, udah saya isi gitu aja ya. Tidak perlu dibahas karena ini banyak juga ya. Waktunya juga sudah malam. Jadi programnya saya terima, nanti akan dimasukkan di kolom-kolom juga dalam program kerja masjid. Yang penting butuh dana berapa, nanti akan saya cek rasionalisasinya. Kalau memang masuk akal, ya kita realisasikan sesuai dengan apa yang diperlukan. Sepakat ya Remas ya? Ini sudah saya terima ya. Mungkin ada usulan tambahan? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami dengan beberapa rekan-rekan IPNU IPPNU Ranting Dupak sempat ke Yai Narto bahwasanya teman-teman Ranting IPNU IPPNU Dupak ingin mengajukan permohonan tempat sekretariat di Masjid Nurul Fatah. Mohon ditanggapi. Baik, terima kasih. Jadi kemarin memang ada pengurus IPNU ya yang baru dilantik ini di kelurahan ya, Ranting kelurahan. Jadi intinya begini, kalau mau mengadakan kegiatan apapun silakan di masjid ya. Tapi kalau bentuknya fisik nanti akan kita pikirkan apakah di belakang di mana ya, kita nggak bisa putuskan sekarang. Yang penting setiap ada kegiatan IPNU, kalau perlu tempat masjid silakan. Mau masang papan ya silakan ya. Karena juga sudah ada MWCNU, tapi kita juga tidak menyiapkan ruangan fisik. Tapi kalau ada kegiatan, kami siap ditempati. Kan ini itu kan, yang penting ketika ada kegiatan, tidak kesulitan, tempatkan begitu aja. Jadi tolong sampaikan seperti itu. Karena Pak kantor Remas pun juga akan kita gunakan untuk praktek dokter ya. Sehingga kalau kita bicara fisik ya agak kesulitan. Jadi setiap kegiatan IPNU, tolong bisa menempati masjid. Kami siap ya untuk ditempati ya. Untuk fisiknya nanti akan kita putuskan kemudian ya. Karena memang di belakang itu juga sudah nanti plotting praktek itu kalau nggak cukup nanti belakang ya untuk tempat pasien dan sebagainya. Mungkin pengembangannya ke sana. Jadi yang penting kegiatannya bisa terlaksana di masjid. Saya kira begitu ya. Nggih, matur nuwun. Yai, ada tambahan. Usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sunarto,
di sini saya selaku pengurus Pagar Nusa. Lah, sedangkan di masjid kita ada berlogo Pagar Nusa. Bagaimana kalau kita bergabung? Saya akan ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maturun. Ini juga terkait dengan pertanyaan tadi depan. Ada kegiatan di masjid, tetapi pesertanya jarang ke masjid. Ya. Oleh karena itu saya harapkan setiap kegiatan yang mengatasnamakan masjid, paling tidak pesertanya aktif sholat di masjid. Jangan sampai ada kegiatan, katakanlah kasarnya olahraga ya, gawe jadi masjid, wakeh, tapi nggak tahu nang masjid. Ini tolong jangan sampai ya. Nah ini karena kita pakai bendera NU itu punya lembaga, punya banom. Salah satunya adalah Pagar Nusa. Kalau mau dilaksanakan monggo, nanti siapa koordinatornya ya, siapa pelatihnya, siapa pesertanya. Monggo silakan atas nama masjid. Tapi paling tidak juga tolong ini juga memakmurkan masjid. Karena Pagar Nusa itu merupakan perangkat dari Nahdlatul Ulama. Kita sudah pakai bendera NU, di kantor ada bendera NU, monggo silakan Pagar Nusa itu memperkuat posisi NU. Silakan. Oke. Terima kasih. Monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum sekali program-programnya, tapi ada yang kelewatan satu ini. Salah satu kebutuhan pokok di masjid baik dilanggar di masjid tentang air, pengadaan air. Tidak ada disinggung sama sekali. Saya tahun 2000, awal 2000 masuk masjid pembenahan air, Pak. Pembenahan air, baik itu keran-keran yang bocor, drewes, macet, bahkan tandon, maaf, bola mati, masuk masjid itu, mau, ya apa tahu tandon ini, tak tahu keras, bah, air keras, apa itu terjadi? Batang tikus ada, batang tikus waktu itu di kantor sekarang itu kan dulu ada tandonnya, lawas, batang tikus, aku masya Allah, ya udah. Bayu tikus sih, Masya Allah. Ya singkat aja Pak Ustadz. Sekarang ini konstruksinya salah. Dulu waktu proyek itu ada bentuknya segini, bengkok gini. Suatu saat dua-duanya buntu. Apa isinya? Lakban. Saya potong, tarik itu. Lakban itu. Ya kok bisa lebu gitu loh. Tidak bisa keluarnya. Dua-duanya potong saya agak. Saya potong, saya luruskan gini. Seret. Saya akan pasang T atas bawah. Untuk atas untuk melancar, untuk bawah untuk nguras. Sekarang nggak bisa. Ini seandainya nanti buntu. Wassalam ini. Kedua itu. Yang pertama, waktu ada bego, itu saya sudah tidak ngurusi. Seandainya saya ngurusi, tak pasang selang masuk tandon belum beres, saya nggak ngurusi. Berapa tangki itu beli tangki? Loh ini nggak disinggung sampai hari. Tolong ini dipikirkan. Seandainya buntu, tidak bisa dijogrok kayak tadi. Sedangkan ini sudah keramik. Masalah Mas Bandi, ini besok akan mati, tinggal perkara gitu. Tinggal perkara itu. Saya tunjukkan, kalau di halaman saya tunjukkan. Tekniknya salah itu. Salah. Saya tidak konsultasi dengan saya waktu itu. Saya kan sudah nggak ngurus, sudah turun dari mundurkan diri. Terus sekarang sudah dirakan bas. Mau ke masjid, musola kan butuh air. Gitu loh. Maaf ya, itu masa bentuknya salah betul itu. Pertama. Kedua, tempat pompanya nggak seperti itu. Mesti di bawah perlunya. Step 2 nguras nyedot tandon bisa, saya lihat banyu bahan keras, di setel naik tandon bisa. Dulu gitu. Nah sekarang naik meter kompo turun lagi, ya bisa keluar cair tanpa berpompa. Harus main kompa itu. Satu jalan.
Ini perlu dipikir Mas. Ini besok butuh apa iki? Terima kasih, mohon maaf. Oke, matur nuwun. Saya ingin landasan dulu ya. Ada hadis idza wujidal amri la ghairi ahliya fantadrisa. Manakala sesuatu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka akan rusak. Oleh karena itu karena jenengan ahlinya saya sarankan jenengan tolong carikan solusi. Nggih. Karena panjenengan bidang pembangunan nggih. Nanti yang lain malah amburadul. Nggih, kalau yang lain malah karu-karuan. Nggih, pokoknya gimana solusinya lah pasrah jenengan. Karena jenengan ahlinya, nggih. Jadi dan ini pas dengan fungsinya. Beliau seksi pembangunan dan pemeliharaan pas sekali, nggih. Jadi tolong beliau pandegani nanti dibantu oleh yang lain. Ada Pak Mul, nggih, ada Pak Siswoto, tapi yang punya ahli jenengan, nggih. Jadi tolong nanti segera dipikirkan bagaimana solusinya. Pasti ada solusinya. Jangan sampai meninggali masalah pada generasi kita. Nggih, Bang, nggih. Baik, matur nuwun, nggih. Sebelum maaf, saya dapat pesanan dari Yasinta. Biar. Bentar. Monggo, ya. Ya, maaf, Ustaz Panji. Jadi betul ya. Meneng-meneng Pak Citono yang betul anu juga, suwure juga ya. Ya tentu bagi yang baru kenal, ini beliau ini memang pensiunan dari PDAM. Jadi memang ahlinya. Jadi mulai 6 sampai tua sampai pensiun itu ceklane ya wis banyu ae. Dengan demikian beliau tahu risiko seandainya itu teruskan terus. Suatu saat kalau ada kerusakan tentu ada perbaikan yang sangat luar biasa. Untuk itu kembali. Jadi kita harapannya kembali. Nek pancen sampean kritik ini tak dibalik mainan sampean. Ya. Soal masalah fulus, no problem. ACC. Ya, bendara sudah siap saja. Yang penting, yang penting nek bengkong, Pak Ji, nek bengkong kenceng no, nek kenceng lurus no. Ya. Sing kenceng bengkong no. Ya. SLB. Pak Tatak Mir, saya ingin menanggapi bahwa apa tadi yang perlu sangat sekali renovasi bangunan itu tampaknya untuk ibu-ibu. Jadi saya tahu maksudnya Pak Mr. Abdul Malik ini maunya ruangan dari pintu gerbang yang utara itu 3 meter ke belakang itu masjid itu tembok itu langsung dibikin kaca lagi. Jadi sama-sama transparan itu khusus untuk ibu-ibu dan harus pasang AC kan begitu. Nah ini juga butuh penanganan karena saat ini kita punya Bapak dari Solo 3 yang namanya Pak Mulyadi. Mana Pak Mulyadi? Halo? Ya. Sekarang ini lagi menangani proyek rumah pribadi seorang pejabat yang ada di Sidoarjo. Nah, insya Allah tadi cerita lu. Pejabat Pak oleh tender besar itu. Halo. Uang nggak ada masalah Pak. Yang penting panjenengan tetap diinspirasi bangunan itu kecil menanggil sehingga ibu-ibu sholatnya lebih tenang, lebih enak. Baik, saya nanggapi lagi, saya nggak menambah-nambah, bukan mengada dan menambah lagi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Syuhada. Ingat di sini ada Syuhada 2, satu Rahmat Syuhada, satunya Bapak Haji Hada. Kalau sana cuma satu Syuhada, sini namanya Rahmat Syuhada, namanya 2, tapi cuma satu istrinya. Kalau ini Syuhada, ya. Pak Rahmat Syuhada ini Pak sekalian, ini memang dulu orangnya kenceng di Pagar Nusa. Jadi kalau panjenengan tahu apa itu profilnya, dia itu kalau sudah pakaian Pagar Nusa, wis pendekar 10 100 nanggung di Bangalojo disikat kabeh karo Pak ini ya. Nah, ini perlu penanganan. Artinya bahwa konsekuensi kita Masjid Nurul Fatah adalah Masjid An-Nahdiyah, mohon artinya itu ditampung aspirasinya ya apa orang sekitar situ yang punya keahlian senang olahraga bela diri ini tersalurkan. Nah, kemudian untuk Ormas tadi saya setuju sekali. Ini kita bicara sedikit, nggak usah dibicarakan di forum-forum ini karena waktu yang sangat terbatas. Tapi saya tetap sampai ACC lah, sampai ACC. Karena Ormas adalah masa depan Nurul Fatah yang akan datang. Soal biaya, saya ulang atau sampai nego, sambil diteliti. Tapi yang paling penting adalah controlling
ada motifnya ya. Terakhir ada controllingnya, yang penting akhir daripada setiap tahun ada laporan yang jelas dan transparan. Ya. Baik, jangan lupa saya pesan kepada Remas, karena Anda bicara Ibnu, hari ini loh Pak, hari ini malam ini, saya nggak ada ini, ditepati acara Ibnu di rumah ini ya, besar-besaran juga, saya sudah ngomong akun acara, enggak Pak, teman-teman menginginkan tempat sampean, padahal 1 bulan ini sudah ansor konferensi, ada pembilang Ibnu, ini ya. Tapi saya enggak apa-apa. Loh maaf aja, ini saya ngomong sekarang dikit aja. Rumahku dua kumpul arah-arah kegiatan, enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Istri saya, anak saya relakan. Ini Ibnu. Ibnu ini adalah cikal bakal masa depan NU. Kalau enggak kita kasih pada gini, apa di konferensi apa rakernya gini, terus anak-anak tetap jangan laksanakan. Sekarang terlaksana di rumah ini. Besok ini ansor. Besok ini karena besok ini minggu saya di sini, Seninnya minta ansor. Please silakan, nggak apa-apa. Ya, kalau bahasa diriwui. Memang perjuangan itu kalau nggak mau diriwui, nggak usah berjuang. Ngomong dengar-dengar, nggak menyandu nais, nggak apa-apa. Loh iya, hidup ini gini nih Pak, harus mau diriwui. Ya, itu punya apa? Kalau nggak punya apa ya paling iso nyumbang aqua, nyumbang ini sekuat-kuatnya. Tapi insya Allah dari sini, kalau kita mau diriwui dalam perjuangan, insya Allah barokah dunia akhirat. Lah untuk itu kepada Mas Irfan ya. Siapa Ivan ya? Ivan, mohon Remas itu secara umum, tapi di situ ada personil Ibnu. Nah, ya kolaborasi. Ya nanti kolaborasinya nanti Pak Junarto yang berikan sentuhan-sentuhan bagaimana supaya Ibnu yang walaupun enggak sebanyak itu, selama ini kita hanya bisa mengamalkan NU, bisa mengamalkan ajaran Ibnu, tapi tidak ada yang mau jadi struktur di GNU-an. Lalu itu saya minta Mas Irfan, Ibnu ini tetap didaring, dia ambil mereka-mereka yang punya kualitas sehingga menjadikan contoh kepada Remas yang lain. Oke, terima kasih. Mas Tahlil termasuk Mas Yanto tadi pesan kalau bisa seragam Mas Tahlil itu ada pembaruan. Karena kas Yasinta mendekati 27 juta insya Allah. Jadi bisa untuk digunakan seragam pergantian seragam baru dari Yasinta. Takmir punya seragam baru, Yasinta sih bureng ya, seragam. Terima kasih. Karena ini sebenarnya masuk di pemikiran saya ya, supaya diadakan pembaruan seragam Yasinta. Karena kasnya banyak, insya Allah 25 juta ya, maka saya setuju Yasinta segera dibelikan seragam baru. Baik, ini soal seragam, maka saya ada usulan, masukan, bahwa personalia karyawan masjid terutama pada saat mereka itu kerja, itu kadang-kadang Pak Imo itu katok koloran ya. Saya mohon itu juga perlu difasilitasi baju seragam karyawan. Jadi lebih sempurna. Jadi pada saat ada orang sholat, mereka kolor. Itu mohon difasilitasi juga karena mereka karyawan, dipandang tamu pun, para jamaah pun mereka lebih sempurna gitu loh masjid kita. Jadi petugas itu saja masukan dari kami. Ya silakan. Parkiran juga bisa diseragami untuk 4 orang itu Pak. Soalnya bajunya udah lama sekali itu, warnanya udah berubah, hitam itu. Kalau soal seragam silakan satu seragam karyawan baik parkir satu, tetapi difasilitasi safety-nya saja. Bajunya tetap sama kalau bisa. Jadi jangan coret-coret atau warna-warni ya. Satu warna karyawan. Dengan parkir silakan, tapi parkir harus difasilitasi dengan safety. Kalau rompi bagaimana? Ya monggo silakan. Tetapi biasanya parkir difasilitasi dengan safety. Jadi safety itu ada nyalahnya, ya itu harus ada. Baik, saya ingin berikan catatan. Jadi tolong untuk kebutuhan seragam parkir, seragam karyawan langsung saja nanti dibuat terrengan, buat terrengan ajukan saya ACC langsung ke bendara. Kemudian untuk seragam Yasinta 50-50, jadi kas Yasinta separuh, kas masjid separuh. Karena Yasinta kan ada 25 juta kan,
itu nanti juga ada kegiatan-kegiatan operasional lagi. Jadi tolong nanti masjid separuh, Yasinta separuh nggih, satu nggih. Saya kira begitu nggih, menurut. Saya lanjutkan para Bapak, para hadirin, para peserta rapat pleno yang ketiga. Untuk sidang pleno yang ketiga ini akan kami sahkan hasil keputusan raker. Namun sebelum saya sahkan, izinkan ada beberapa tambahan dari hasil raker atau hasil sidang pleno tadi malam yang kedua, maka perlu saya bacakan di antaranya sebagai berikut. Tambahan-tambahan ini nanti akan disahkan setelah tambahan ini diterima. Yang pertama, ada tambahan dari program kemasjidan di mana tahun yang kemarin belum ada, sekarang menjadi tambahan. Yang pertama, pengurus yang dapat santunan, ada sebuah perubahan. Pengurus yang mendapatkan santunan dari masjid adalah pengurus sendiri dan istri pengurus. Yang kedua, mohon maaf, tambahan khotmil Quran bil ghaib yang selama ini bin nadhar telah berjalan bertahun-tahun. Kita adakan sekarang tambahan khotmil Quran bil ghaib, mengundang hafiz-hafiz Al-Quran yang terbaik, yaitu setahun 2 kali. Selanjutnya tambahan badal Jumat atau badal khotib, azan pertama menemani khotib. Sekali lagi, badal sholat Jumat atau khutbah Jumat, azan pertama menemani khotib dan menghubungi khotib adalah tugas daripada badal khotib. Jadi tidak ada petugas tersendiri, yaitu badal itu sendiri yang mengumumkan. Kemudian selanjutnya pengajian ibu-ibu tambahan ingin mengadakan program sholat bahagia, di mana sholat bahagia dengan dananya 1 kali acara sholat bahagia menelan biaya 17 juta 1 kali panggilan, yang akan disampaikan oleh Profesor Ali Aziz. Kemudian 17,5, mohon maaf. Jadi masjid mengadakan sholat bahagia dengan menghadirkan Profesor Ali Aziz dengan pembiayaan 17,5 juta. Kemudian bidang dakwah dan PHBI mengusulkan tambahan acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram, yang selama ini kita PHBI Maulid, kemudian yang kedua Isra Mi'raj, dan sekarang ditambah keistimewaan Tahun Baru Islam di Masjid Nurul Fatah akan segera kita gerakkan dengan penambahan 1 kali setiap Tahun Baru Islam. Yang ke-8, mohon maaf, yang ke-5 ya, untuk menghidupkan kembali TPA Masjid Nurul Fatah ada 2 opsi: mengambil guru magang dari Pondok Sidogiri atau pondok-pondok lain, dan bisa mengambil guru dari TPA Rodhotul Khair yang kemarin diterima oleh Bu Nyai Rodho. Terima kasih. Tambahan berikutnya, tambahan memberikan pendampingan kepada para mu'alaf, di mana yang mu'alaf umat Nasrani yang diislamkan oleh Yai Khairon, Yai Narto, Yai Abu Wali, ini cukup banyak. Ini diadakan pendampingan kepada para mu'alaf di Masjid Nurul Fatah agar tidak terseret ke faham radikal. Yang ke-10, siapapun yang masuk Islam lewat 1 pintu diarahkan ke si sekretaris, biar ada pendataan dan pengarsipan yang sempurna. Saya ulangi, siapapun yang mau masuk Islam lewat 1 pintu diarahkan ke si sekretaris,
biar ada pendataan dan pengarsipan yang sempurna. Selanjutnya ada tambahan program, ada penambahan nominal dan prioritas zakat mal kepada para marbot masjid. Jadi para marbot itu akan ditambah nominal gajinya untuk menstandarkan dari kemampuan keuangan masjid. Selanjutnya sebagai tambahan ada briefing rutin kepada petugas parkir oleh si keamanan atau personalia. Selanjutnya tambahan penjaga sandal, di mana tidak diinginkan adanya jamaah yang begitu banyak, maka sandal dan sepatunya hilang. Penjaga sandal setiap Jumat diputuskan, yaitu nama Pak Imam, penjaga pintu utama, pintu timur, tukang atau nama yang lain. Kemudian tambahan berikutnya mencari pekerja full time di masjid untuk meningkatkan pelayanan cepat, tepat dan maksimal, memakai kontak person dicetak, ditempelkan di masjid yang ditunjuk 2 person, yaitu personal, yaitu Bapak Zen dan Bapak Misnaji. 2 ini sebagai kontak person sentral kemasjidan 24 jam. Jadi kalau pas turu dibangunkan. Renovasi tempat ibadah perempuan akan direnov dengan kaca memutar ditambah air condition atau AC. Ya, jadi ibu-ibu juga di AC tempatnya nanti. Kemudian tambahan berikutnya remaja masjid kerjasama dengan IPNU dan IPPNU diizinkan untuk mengadakan acara di masjid. Tapi kalau untuk tempat kesekretariatan masih harus ada pembicaraan lebih lanjut. Mas, ya ini sudah ditanggapi oleh beliau-beliaunya dan oleh forum. Selanjutnya untuk persoalan PDAM dan instalasi air sebagai bahan pokok wudhu, keperluan sholat dan lain sebagainya di masjid ditugaskan kepada Bapak Haji Sutono, dibantu oleh semua si pembangunan yang lain. Yang terakhir diadakan penambahan seragam Yasinta. Ya. Yasinta ini uangnya banyak. Jadi seragam ganti lagi, kemudian dari sumber pendapatannya Yasinta tersendiri dan kas masjid 50%. Kemudian ada penambahan Masya Allah, pegawai masjid, ya, baik parkir maupun pembersihan semua dibuatkan baju khusus, ya, baju khusus. Nah ini nanti supaya menambah kesempurnaan masjid di mata umat agar senantiasa masjid dalam kondisi aman dan bersih. Baik, saya tawarkan tambahan ini disetujui apa tidak? Satu lagi belum saya bacakan dari tadi, Yai yang mengingatkan. Jangan lupa supaya enggak kececeran ibu-ibu pipis, mengganti dengan kloset jongkok, duduk, kloset duduk. Ya. Coba belikan yang terbaik kata beliau, ya, marmer. Ya seperti hotel. Ya tutu, jangan tutu, tutu. Ya, ini sudah disepakati dan nanti kondisi keuangan ada segera direalisasi karena ibu-ibu itu mohon maaf betul saya, Masya Allah, kalau enggak nanti kececeran lagi guys. Ya, ya. Baik, disetujui Pak ya. Baik, dari hasil program yang kita sidang plenokan, sidang pleno 1, sidang pleno 2 dan pagi hari ini adalah kelanjutan sidang pleno yang kedua, sidang pleno yang ketiga. Hasil-hasilnya saya nyatakan diterima. Maka
saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hasil keputusan rapat kerja Masjid Nurul Fatah periode 1 tahun pertama, periode beliau yang kedua, yaitu periode tahun 2001 dan 2002, saya nyatakan diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai tugas saya memimpin rapat pleno pertama, pleno kedua dan ketiga, maka saya pribadi selaku pemimpin pleno menyampaikan mohon maaf jika ada salah dan khilaf saya. Namun tidak ada bahasa yang sempurna, hanyalah milik Allah semata. Jika lidah saya ini jadi satu, tentu tidak bisa bicara. Maka lidah dibikin 2 lapis supaya kita saling memaafkannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.